Di balik tirai toko yang remang-remang, Pak Gepak menyimpan rahasia yang sangat terkutuk. Sesuatu yang besar mulai mengintai dari balik kegelapan. Desa mendadak sunyi, lampu-lampu padam satu persatu. Perjanjian lama kini menuntut tumbal yang tak berdosa. Raga yang lemah menjadi korban dari sebuah keserakahan. Malam Jumat Kliwon, kebun belakang mulai diselimuti kabut tebal. Buta ijo bangkit kembali untuk menagih janji yang belum lunas. Pak Gepak kini harus menghadapi kengerian ciptaannya sendiri. Angin kencang berhembus, menandakan maut sudah di depan mata. Ia berjalan dalam kegelapan, diburu oleh bayangannya sendiri. Warga desa hanya bisa diam, terpaku dalam ketakutan yang mencekam. Polisi mendobrak pintu, mengungkap kenyataan pahit yang tersembunyi. Hanya bau busuk dan keheningan yang tersisa di sana. Berhati-hatilah, karena dia tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Hujan kecil turun sore itu, membasahi jalan tanah di pelosok desa yang masuk wilayah Kabupaten Serang. Tanah merah berubah licin, dan anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Termasuk aku, yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Desa kami tidak besar. Rumah-rumah masih berdinding bilik bambu, beratapkan genteng tua atau daun rumbia. Listrik belum menjangkau semua sudut. Dan kalau malam tiba, suasana cepat sekali berubah jadi gelap dan sunyi. Tapi ada satu tempat yang berbeda. Satu-satunya bangunan yang tampak modern dan mencolok di desa itu adalah milik seorang pria yang dikenal semua orang, Pak Gepak. Aku masih ingat pertama kali melihat tokonya dengan jelas. Panjang, sangat panjang. Orang-orang bilang panjang bagian depan tokonya hampir 59 meter. Bagi anak kecil sepertiku, itu seperti melihat bangunan kota yang tersesat di desa. Di dalamnya dijual makam-makam bahan bangunan, alat pertanian, perabot rumah tangga, sampai barang-barang yang bahkan aku tidak tahu namanya. Toko itu tidak pernah benar-benar sepi. Pagi hingga sore selalu ada orang keluar masuk, petani, tukang bangunan, sampai pedagang kecil. Semua membeli kebutuhan mereka di sana. Namun yang lebih membuat orang-orang kagum bukan hanya tokonya. Pak Gepak juga punya mobil angkutan pedesaan sendiri. Setiap pagi, mobil itu berangkat mengangkut warga ke pasar atau kota kecil terdekat. Supirnya orang kepercayaan, Pak Gepak. Dan konon penghasilannya cukup besar. Di halaman rumahnya, yang menyatu dengan toko, terparkir dua kendaraan yang jarang sekali terlihat di desa kami. Sebuah mobil sedan Mercy berwarna hitam, mengkilap, dan sebuah motor Harley besar yang suaranya bisa terdengar dari ujung desa ke ujung desa. Aku dan teman-teman sering berdiri jauh hanya untuk melihat kendaraan itu. Rasanya seperti melihat benda dari dunia lain. Kalau besar nanti, gue mau punya kayak gitu, kata temanku suatu sore. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Rumah Pak Gepak tidak hanya besar di depan. Di belakangnya, terbentang kebun luas sekitar 5 hektar. Pohon-pohon tinggi berjajar rapi, sebagian ditanami buah, sebagian lagi dibiarkan tumbuh liar. Dari luar, kebun itu terlihat seperti hutan kecil yang sunyi, dan yang paling mencolok adalah jumlah orang yang bekerja di sana, lebih dari 10 orang. Ada yang menjaga toko, ada yang jadi supir, ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan ada juga yang mengurus kebun. Rumah itu selalu ramai. Tapi anehnya, tidak pernah terasa hangat. Aku beberapa kali ikut ibuku ke toko itu untuk membeli kebutuhan. Dari dekat, aku bisa melihat para pekerja yang mondar-mandir. Mereka jarang bicara. Wajah mereka datar, bahkan cenderung murung. Seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu, atau menahan sesuatu. Jangan lama-lama di sini, bisik ibuku suatu kali. Kenapa, Bu? Tanyaku polos. Ibuku tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik tanganku dan mempercepat langkah keluar dari toko. Aku menoleh ke belakang. Di ambang pintu, aku melihat Pak Gepak berdiri. Tubuhnya tinggi, agak kurus, dengan wajah yang sulit ditebak usianya. Rambutnya disisir rapi. Tapi matanya selalu terlihat tajam. Seperti mengawasi, seperti menghitung. Seperti tidak pernah benar-benar tidur. Ia tersenyum saat melihatku menoleh. Tapi entah kenapa,
Senyum itu membuat dadaku terasa dingin. Meski begitu, di mata banyak orang, Pak Gepak adalah sosok yang sukses. Ia memiliki istri yang cantik dan dikenal sangat setia. Istrinya jarang keluar rumah. Tapi setiap kali terlihat, penampilannya selalu rapi dan anggun. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna, setidaknya dari luar. Namun, ada satu hal yang mulai sering dibicarakan pelan-pelan oleh warga desa. Hal kecil, tapi terus berulang, tentang para pembantu di rumah itu. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Bagiku, orang datang dan pergi bekerja itu hal biasa. Tapi suatu hari, aku mendengar ibuku berbicara dengan tetangga. Pembantu yang kemarin, yang dari kampung sebelah, meninggal. Kata tetangga itu pelan. Meninggal? Sakit? Tanya ibuku. Iya, katanya sih. Sakit mendadak. Baru pulang dari kerja di rumah Pak Gepak, aku yang sedang duduk di dekat mereka langsung memperhatikan. Memang sudah lama sakit? Tanya ibuku lagi. Tetangga itu menggeleng. Enggak, justru itu yang aneh. Pulang bawa uang banyak, katanya dikasih cuti. Terus beberapa hari kemudian sakit. Terus meninggal. Ibuku terdiam. Aku melihat wajahnya berubah. Seperti ada sesuatu yang ia pahami, tapi tidak ingin ia katakan. Hari-hari berikutnya, cerita seperti itu mulai sering terdengar. Selalu sama polanya. Pembantu yang bekerja di rumah Pak Gepak akan diberi cuti secara tiba-tiba. Mereka pulang dengan membawa uang cukup banyak, bahkan lebih dari yang seharusnya mereka terima. Lalu, tidak lama setelah sampai di kampung halaman mereka, mereka jatuh sakit dan meninggal. Awalnya orang-orang menganggap itu kebetulan, tapi ketika kejadian itu terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, kebetulan itu mulai terasa seperti sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Suatu sore, aku berdiri di pinggir jalan dekat toko itu. Matahari hampir tenggelam, dan suasana mulai berubah jadi keemasan. Seorang pembantu wanita keluar dari rumah Pak Gepak. Ia membawa tas kecil di tangannya. Terlihat amplop tebal. Wajahnya aneh. Bukan sedih. Bukan juga senang. Tapi seperti orang yang tahu sesuatu dan tidak bisa menghindarinya. Ia berjalan cepat. Tanpa menoleh ke belakang, aku memperhatikannya sampai ia menghilang di tikungan jalan. Entah kenapa, saat itu bulu kuduku berdiri, dan untuk pertama kalinya, muncul satu pertanyaan di pikiranku. Kenapa orang-orang yang keluar dari rumah itu tidak pernah banner-banner kembali? Malamnya, saat aku hendak tidur, suara angin terdengar lebih kencang dari biasanya. Daun-daun di luar rumah bergesekan, menciptakan suara yang tidak nyaman. Aku menarik selimut sampai ke dada. Tapi, pikiranku terus kembali ke toko itu, ke rumah besar itu, ke kebun gelap di belakangnya, dan ke wajah-wajah para pekerja yang selalu terlihat tidak bahagia di kejauhan. Samar-samar, aku merasa mendengar sesuatu, seperti suara langkah, berat, perlahan, entah itu hanya perasaanku, atau memang ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Aku menutup mata, rapat-rapat, berusaha tidur. Tapi malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan tanpa aku sadari, kisah tentang rumah Pak Gepak baru saja dimulai. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam caraku melihat rumah dan toko milik Pak Gepak dulu. Tempat itu hanya terlihat sebagai simbol kekayaan sesuatu yang membuat kami semua takjub. Tapi sekarang, setiap kali aku melewatinya, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tidak ingin dilihat, tapi tetap terasa. Hari-hari berjalan seperti biasa. Aku tetap pergi ke sekolah, bermain dengan teman-teman, dan membantu orang tua. Namun, cerita tentang rumah Pak Gepak mulai semakin sering terdengar, terutama di kalangan orang dewasa. Dan semuanya selalu berujung pada satu hal. Para pembantu. Lu sadar nggak sih? Bisik temanku, Ujang. Suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon dekat lapangan. Di rumah Pak Gepak itu, pembantunya ganti terus. Aku mengangguk pelan. Iya,
Tapi kan wajar, jawabku. Mencoba terdengar santai. Ujang menggeleng cepat. Enggak, ini beda. Aku menoleh ke arahnya. Maksud lu? Ia mendekat. Suaranya diturunkan. Gue denger dari bapak gue yang kerja di sana itu gak ada yang lama. Terus kenapa? Tanyaku. Ujang menelan ludah sebelum melanjutkan. Soalnya yang udah keluar banyak yang meninggal. Aku langsung diam. Kata-kata itu terasa berat. Bahkan untuk ukuran anak kecil sepertiku. Serius? Tanyaku. Pelan. Ujang mengangguk. Serius. Kata bapak gue, hampir tiap tahun pasti ada aja. Angin sore berhembus pelan. Membuat daun-daun di atas kami berdesir. Tapi suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Gimana bisa? Tanyaku lagi. Ujang mengangkat bahu. Katanya sih, sakit. Tapi, anehnya, sebelum sakit, mereka semua disuruh pulang dulu. Aku langsung teringat pada wanita yang kulihat beberapa hari lalu. Tas kecil, amplop, tebal, wajah kosong. Seperti orang yang tahu sesuatu, tapi tidak bisa menghindarinya. Beberapa hari kemudian, aku kembali mendengar percakapan orang dewasa kali ini. Lebih jelas, ibuku sedang berbicara dengan seorang wanita yang baru datang dari kampung sebelah. Anaknya Mbak Sari itu, yang kerja di rumah Pak Gepak. Kata wanita itu pelan. Iya, kenapa? Tanya ibuku. Udah meninggal. Aku yang sedang duduk di sudut ruangan, langsung membeku. Loh, bukannya baru pulang? Tanya ibuku kaget. Iya, baru seminggu. Katanya dikasih cuti, terus dikasih uang banyak. Tapi, setelah sampai rumah, langsung sakit. Sakit apa? Tanya ibuku. Wanita itu menggeleng. Gak jelas. Badannya panas, terus lemes, terus gak lama, meninggal. Suasana hening sejenak. Aku bisa melihat jelas perubahan di wajah ibuku, khawatir, takut, dan seperti mulai percaya pada sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap gosip. Udah berapa orang ya? Tanya ibuku pelan. Wanita itu menarik napas panjang. Kalau dihitung-hitung, udah banyak, Bu. Lebih dari 5 orang. Lebih dari 5. Untuk desa kecil seperti kami, itu bukan angka yang sedikit. Itu pola, dan pola seperti itu. Tidak mungkin kebetulan. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan rumah Pak Gepak lebih serius. Setiap kali ada orang baru yang bekerja di sana, aku mengingat wajahnya. Dan setiap kali orang itu menghilang, aku menunggu kabar. Aneh. Menakutkan. Tapi selalu terjadi. Suatu sore, aku melihat seorang pria muda bekerja di kebun belakang rumah itu. Ia tampak kuat, rajin, dan sering terlihat tersenyum saat berbicara dengan pekerja lain. Beberapa minggu kemudian, ia sudah tidak terlihat lagi. Aku mencoba bertanya pada salah satu pekerja lain yang sedang berdiri di depan toko. Bang, yang kerja di kebun itu kemana? Tanyaku polos. Polos. Pria itu menoleh padaku. Wajahnya langsung berubah. Udah pulang? Jawabnya singkat. Kenapa pulang? Ia tidak langsung menjawab. Matanya melirik ke arah dalam toko, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Udah, jangan nanya macem-macem, katanya pelan, lalu pergi begitu saja. Jawaban itu justru membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan seperti yang dikatakan Ujang, kabar itu datang lagi. Pria muda yang dulu kulihat di kebun meninggal. Katanya sakit, mendadak, cepat, persis seperti yang lain. Aku mulai merasa tidak nyaman setiap kali melewati rumah itu, terutama saat sore menjelang malam. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah gelap, dan bayangan pohon-pohon di kebun belakang terlihat semakin panjang dan menyeramkan. Suatu hari, saat matahari hampir tenggelam, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Seorang pembantu wanita keluar dari rumah Pak Gepak. Ia berjalan pelan, memegang tas kecil. Di tangannya ada amplop. Lagi, aku memperhatikan wajahnya. Dan kali ini, aku yakin wajah itu bukan wajah orang yang sedang mendapat keberuntungan. Itu wajah orang yang sedang pasrah. Seperti tahu bahwa sesuatu akan terjadi.
Ia berhenti sebentar di depan gerbang, menoleh ke arah rumah itu. Dan, untuk sesaat, aku melihat matanya berkaca-kaca, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi, tidak bisa. Lalu, ia pergi. Menghilang di jalan yang mulai gelap, aku berdiri diam. Tidak bergerak. Perasaan tidak enak menjalar dari dada ke seluruh tubuhku. Dan, entah kenapa, dalam hati kecilku, aku sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malamnya, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara orang bercengkrama, tidak ada tawa anak-anak, hanya suara jangkrik dan angin yang berhembus pelan. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Pikiranku penuh dengan satu hal. Kenapa semua pembantu itu mengalami hal yang sama? Kenapa mereka selalu diberi uang banyak sebelum pulang? Dan kenapa setelah itu mereka selalu meninggal? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jawaban. Sampai akhirnya aku mendengar sesuatu. Dari kejauhan, dari arah rumah Pak Gepak, suara itu berat, seperti sesuatu yang besar sedang berjalan, perlahan menginjak tanah. Sekali, dua kali, tiga kali, aku menahan napas. Bulu kuduku berdiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar takut pada sesuatu yang belum pernah kulihat. Sesaat kemudian, suara itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih mencekam. Seolah-olah, apapun yang tadi bergerak di luar sana, sekarang sedang diam. Menunggu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara langkah berat yang kudengar sebelumnya masih terngiang di kepalaku. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya hewan, atau mungkin orang yang lewat, tapi jauh di dalam hati, aku tahu, itu bukan langkah biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang terlalu berat. Keesokan harinya, desa kami kembali terlihat normal. Orang-orang pergi ke sawah, anak-anak bermain, dan suara kehidupan kembali terdengar seperti biasa. Tapi hanya di permukaan. Di balik itu semua, ada sesuatu yang mulai berubah. Orang-orang mulai lebih sering berbisik, bicara pelan-pelan. Seperti takut didengar oleh sesuatu. Dan topik pembicaraan mereka masih sama. Rumah Pak Gepak, ini udah nggak wajar, kata seorang bapak di warung kopi. Suaranya ditekan rendah. Aku yang sedang membeli gorengan diam-diam mendengarkan. Setiap tahun ada aja yang meninggal. Masa iya kebetulan terus? Lanjutnya, seorang bapak lain mengangguk. Kalau 1-2 orang mungkin iya. Tapi ini, udah berapa? Udah lebih dari 10. Kayaknya, jawab yang lain. 10 orang. Angka itu membuat suasana warung mendadak sunyi. Aku merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungku. Gue dengar salah satu dari mereka mulai berbicara lagi. Kali ini lebih pelan. Pak Gepak itu punya peliharaan. Peliharaan, tanya yang lain. Bapak itu mengangguk. Bukan hewan biasa. Semua orang di situ langsung diam. Seolah mereka tahu kemana arah pembicaraan itu. Tapi tidak ada yang berani mengatakannya duluan. Apa maksudnya? Akhirnya seseorang bertanya. Bapak itu menelan ludah. Lalu dengan suara hampir berbisik, ia berkata. Katanya, dia pelihara makhluk gaib. Suasana langsung berubah. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang membantah. Karena di desa seperti kami, hal seperti itu bukan sesuatu yang mustahil. Sejak percakapan itu, nama Pak Gepak tidak lagi disebut dengan santai. Orang-orang mulai menjaga jarak. Tidak ada lagi yang berani bekerja di sana dengan mudah. Bahkan yang sudah bekerja pun terlihat semakin gelisah. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Suatu siang, aku lewat di depan toko itu dan melihat salah satu pekerja duduk di depan, memandangi jalan kosong. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti orang yang tidak tidur. Berhari-hari, aku memberanikan diri mendekat. Bang, kenapa? Tanyaku polos. Ia menoleh pelan. Untuk beberapa detik, ia hanya menatapku tanpa bicara. Lalu tiba-tiba, ia bertanya balik. Lu pernah dengar suara malam-malam? Malam? Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat.
Aku terdiam. Ia mendekat sedikit. Suara langkah, berat, lanjutnya pelan. Aku menelan ludah. Ia tahu, berarti aku bukan satu-satunya yang mendengar. Itu, apa, Bang? Tanyaku dengan suara kecil. Ia menggeleng cepat. Jangan nanya, katanya tegas. Tapi Bang, dengerin gue, potongnya, kali ini suaranya lebih serius. Kalau bisa, jangan pernah lewat sini malam-malam. Aku membeku. Nada suaranya bukan sekadar menakut-nakuti. Itu peringatan. Ia lalu berdiri dan masuk ke dalam toko, meninggalkanku sendirian di depan. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihatnya. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang lagi. Ia pulang kampung. Diberi uang, lalu sakit, dan meninggal. Kematian demi kematian mulai terasa, seperti pola yang tidak bisa dihindari. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang benar-benar berani membicarakannya secara terang-terangan. Sampai suatu malam, nama itu akhirnya muncul. Nama yang selama ini hanya beredar di bisikan. Malam itu, listrik di beberapa rumah padam. Desa menjadi lebih gelap dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah bersama ibuku dan beberapa tetangga yang datang karena takut. Sendirian, lampu minyak menyala redup, bayangan bergerak di dinding, dan disitulah pembicaraan itu terjadi. Udah cukup, kata salah satu tetangga, seorang pria tua yang dikenal bijak di desa kami. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu lagi. Semua mata tertuju padanya. Ia menarik napas dalam-dalam. Apa yang ada di rumah itu? Bukan manusia. Aku merasakan jantungku berdetak semakin cepat. Apa maksudnya, Pak? Tanya ibuku pelan. Pria tua itu menatap satu persatu wajah di ruangan itu, lalu berkata, "Itu buta, ijo." Namanya langsung membuat suasana berubah. Beberapa orang langsung menunduk. Ada yang mengusap tangan. Ada yang beristighfar pelan. Sebagai anak kecil, aku pernah mendengar nama itu. Makhluk besar, berwarna hijau, kuat, dan sering dikaitkan dengan pesugihan. Katanya, makhluk itu butuh tumbal. Lanjut pria tua itu. Tidak ada yang menyela. Dan kalau yang punya, nggak bisa bayar. Suaranya mulai pelan. Yang di sekitarnya yang akan jadi gantinya. Aku merinding. Pembantu-pembantu itu orang-orang yang bekerja di sana. Apakah mereka? Berarti seseorang mulai bicara, suaranya gemetar. Orang-orang yang meninggal itu. Pria tua itu tidak menjawab. Tapi wajahnya sudah cukup untuk memberikan jawaban. Sejak malam itu, desa kami tidak pernah banner-banner sama. Rumah Pak Gepak bukan lagi sekadar rumah orang kaya. Itu menjadi tempat yang dihindari. Siang hari masih ada yang berani lewat. Tapi begitu matahari mulai tenggelam, jalan di depan rumah itu menjadi sepi. Seolah-olah semua orang sepakat untuk menjauh. Aku pun mulai merasakan hal yang sama. Rasa takut yang dulu samar, kini menjadi nyata. Terutama setiap malam tiba. Dan kemudian, malam Jumat Kliwon itu datang. Malam yang dipercaya sebagai waktu di mana batas antara dunia, manusia dan dunia lain menjadi lebih tipis. Malam itu, angin bertiup lebih dingin. Langit gelap tanpa bintang. Dan entah kenapa, aku merasa sesuatu akan terjadi. Malam Jumat Kliwon itu datang dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa satupun bintang. Angin berhembus pelan, tapi terasa dingin menusuk kulit. Pepohonan di sekitar desa bergoyang perlahan, menciptakan beanggen-beanggen aneh di tanah. Sejak maghrib, orang-orang sudah menutup pintu, rapat-rapat. Tidak ada yang berani keluar tanpa alasan penting. Bahkan, suara obrolan pun nyaris tidak terdengar. Desa kami, seperti sengaja diam, aku duduk di dalam rumah bersama ibuku. Lampu minyak menyala redup, membuat bayangan di dinding tampak bergerak pelan. "Jangan keluar malam ini," kata ibuku tiba-tiba. Aku mengangguk. Aku bahkan tidak punya niat untuk keluar, tapi rasa penasaran jauh lebih besar dari rasa takut. Sekitar tengah malam, aku terbangun. Entah karena mimpi,
Atau karena sesuatu yang lain? Suasana rumah sangat sunyi. Terlalu sunyi. Aku menoleh ke arah jendela. Gelap, tapi dari kejauhan, aku melihat sesuatu. Ada cahaya samar dari arah rumah Pak Gepak. Tidak terang seperti lampu. Lebih seperti cahaya redup yang bergerak. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur. Kakiku terasa dingin, menyentuh lantai. Aku berjalan mendekati jendela, pelan. Sangat pelan. Dan saat aku mengintip keluar, aku melihatnya. Di kejauhan, di dekat kebun belakang rumah Pak Gepak, ada sosok besar, tinggi, dan tidak seperti manusia. Aku membeku. Tubuhku tidak bisa bergerak. Sosok itu berdiri di antara pepohonan, diam. Tapi kehadirannya terasa sangat berat. Kulitnya gelap, tapi bukan sekadar gelap. Seperti kehijauan. Matanya, aku tidak yakin. Tapi aku merasa matanya menyala. Samar. Seperti bara api di kegelapan. Aku ingin berteriak. Tapi suaraku seperti hilang. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri, menghadap ke arah rumah Pak Gepak. Seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba, dari dalam rumah Pak Gepak terdengar suara. Pintu dibuka. Pelan. Berderit. Sosok lain keluar dari rumah itu. Aku menyipitkan mata, dan jantungku langsung berdegup kencang. Itu Pak Gepak. Ia berjalan keluar dengan langkah pelan. Seperti orang yang sudah tahu apa yang ada di depannya. Ia tidak terlihat kaget, tidak terlihat takut. Justru seperti sudah terbiasa. Ia mendekati sosok besar itu. Semakin dekat, semakin jelas. Dan di titik itu, aku bisa melihat dengan pasti. Makhluk itu bukan manusia. Tubuhnya jauh lebih besar dari manusia biasa. Bahu lebar, tangan panjang, dan kulitnya benar. Hijau gelap, seperti yang diceritakan orang-orang. Buta, ijo. Aku menahan napas, tidak berani bergerak. Sedikitpun, Pak Gepak berdiri di depan makhluk itu, dan sesuatu terjadi. Aku tidak bisa mendengar jelas. Tapi aku melihat Pak Gepak seperti berbicara. Makhluk itu tidak menjawab. Hanya diam, menunduk sedikit. Lalu perlahan mengangkat tangannya, gerakannya lambat tapi terasa sangat berat. Seolah setiap gerakan membawa tekanan yang tidak terlihat. Aku merasakan dadaku sesak, sulit bernapas. Seperti ada sesuatu yang menekan dari jauh. Pak Gepak mundur satu langkah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi di wajahnya. Takut. Bukan takut biasa. Tapi takut yang dalam. Seperti seseorang yang tahu, waktunya hampir habis. Tiba-tiba, makhluk itu bergerak. Cepat. Sangat cepat. Tidak seperti gerakannya yang tadi lambat. Dalam sekejap, ia sudah sangat dekat dengan Pak Gepak. Aku menutup mulutku dengan tangan. Takut, suara napasku terdengar. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Karena aku langsung memejamkan mata. Tidak sanggup melihat beberapa detik atau mungkin menit berlalu. Aku tidak tahu pasti. Yang aku ingat, suasana kembali sunyi. Aku membuka mata perlahan. Dan sosok itu sudah tidak ada. Hanya Pak Gepak yang masih berdiri di sana, sendirian. Diam. Tapi ada sesuatu yang berubah. Cara ia berdiri, cara ia menunduk, seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu. Atau memberikan sesuatu, ia lalu berbalik. Masuk kembali ke dalam rumahnya. Pintu tertutup, dan malam kembali menjadi gelap dan sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Keesokan harinya, desa kami kembali heboh. Kabar itu datang lagi. Seorang pembantu yang baru saja pulang beberapa hari lalu meninggal, persis seperti sebelumnya, sakit, mendadak, cepat. Aku duduk diam di rumah. Pikiranku kosong. Tapi satu hal yang pasti, sekarang aku tahu,
semua cerita itu benar. Bukan sekadar gosip, bukan sekadar ketakutan orang desa, aku melihatnya sendiri. Makhluk itu, dan Pak Gepak, dan apapun yang terjadi di antara mereka. Sejak malam itu, rasa takut di desa kami berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya takut, tapi juga pasrah. Karena jika itu benar, jika memang ada perjanjian, maka semua yang terjadi selama ini bukan kecelakaan, bukan kebetulan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih mengerikan. Dan tanpa kami sadari, semua itu baru permulaan dari sesuatu yang lebih buruk. Karena tidak lama setelah malam itu, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuat bahkan Pak Gepak sendiri tidak lagi sama. Sejak malam Jumat Kliwon itu, perubahan pada Pak Gepak mulai terlihat jelas. Bukan hanya olehku, tapi oleh seluruh warga desa. Dulu, ia dikenal sebagai orang yang tegas, tenang, dan penuh perhitungan. Jarang tersenyum, tapi juga tidak pernah terlihat kehilangan kendali. Sekarang, semuanya berbeda. Ia mulai jarang terlihat di toko. Kalaupun muncul, wajahnya pucat, matanya cekung, dan gerakannya lambat. Seperti orang yang kelelahan, tapi bukan karena bekerja. Lebih seperti seseorang yang sedang digerogoti sesuatu dari dalam. Para pekerja yang tersisa terlihat semakin gelisah, jumlah mereka berkurang drastis. Tidak ada lagi orang baru yang mau bekerja di sana. Bahkan, yang lama pun, satu persatu mulai pergi. Dan seperti sebelumnya, beberapa dari mereka tidak pernah benar-benar selamat setelah pulang. Suatu sore, suasana desa mendadak ramai. Orang-orang berkumpul di depan rumah Pak Gepak. Aku yang penasaran, ikut mendekat. Meskipun ibuku berulang kali melarang. Ada apa? Tanyaku pada seseorang. Istrinya Pak Gepak meninggal. Jawabnya pelan. Aku terdiam. Berita itu terasa seperti petir di siang hari. Istri Pak Gepak, wanita yang dikenal cantik dan jarang keluar rumah itu, meninggal. Kenapa? Tanyaku lagi. Orang itu menggeleng, katanya sakit, tapi nggak ada yang tahu pasti. Aku menatap ke arah rumah itu. Pintu terbuka, beberapa orang keluar masuk. Tapi suasananya aneh. Tidak seperti rumah duka pada umumnya. Tidak ada tangisan keras, tidak ada keramaian, keluarga, hanya bisikan dan tatapan-tatapan penuh curiga. Aku mencoba mengintip dari jauh, dan untuk sesaat aku melihat Pak Gepak. Ia duduk di dalam, diam, menatap kosong ke depan. Tidak menangis, tidak berbicara, tidak bergerak, seperti tidak benar-benar ada di sana. Pemakaman dilakukan dengan cepat, terlalu cepat. Beberapa warga mulai merasa ada yang tidak beres. Harusnya kalau orang meninggal, keluarga dari jauh datang dulu, bisik seorang ibu. Iya, ini malah buru-buru banget, jawab yang lain. Tapi tidak ada yang berani bertanya, langsung. Tidak ada yang berani mencampuri urusan Pak Gepak. Sejak malam itu, semua orang tahu, jika sebelumnya yang dibayar adalah orang lain. Sekarang, sesuatu yang lebih dekat telah diambil, dan itu membuat ketakutan berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Hari-hari setelah kematian istrinya, menjadi semakin aneh. Pak Gepak benar-benar berubah. Ia hampir tidak pernah terlihat di siang hari. Toko mulai sepi. Barang-barang berdebu. Beberapa rak kosong. Seperti tidak lagi diurus. Tapi yang paling membuat warga takut adalah apa yang terjadi setiap malam. Beberapa orang mulai melihatnya. Awalnya hanya 1-2 orang. Lalu semakin banyak cerita mereka. Sama, tiap tengah malam. Dia keluar, kata seorang bapak di warung. Keluar? Ngapain? Tanya yang lain. Bapak itu menelan ludah. Bawa pedang, suasana langsung hening. Keliling desa, lanjutnya pelan. Sendirian, ia mengangguk. Kadang, sambil ngomong sendiri, aku yang mendengar itu, merasakan jantungku berdetak lebih cepat.
Bayangan Pak Gepak berdiri di depan makhluk itu kembali muncul di pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi setelah malam itu? Suatu malam, aku terbangun lagi. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Langkah kaki, pelan, berat. Lewat di depan rumahku, aku langsung duduk di tempat tidur. Menahan napas, suara itu. Jelas, bukan bayangan, bukan perasaan. Itu nyata. Aku memberanikan diri mengintip dari celah jendela, dan di bawah cahaya bulan yang samar, aku melihatnya. Pak Gepak. Ia berjalan pelan di jalan desa, sendirian. Di tangannya, sebuah pedang panjang. Kepalanya sedikit menunduk. Dan bibirnya bergerak seperti sedang berbicara, tapi tidak ada siapa-siapa. Di sekitarnya, aku merinding. Lebih dari sebelumnya. Karena kali ini, yang kulihat bukan makhluk gaib, tapi manusia. Dan, entah kenapa, itu jauh lebih menakutkan. Ia berhenti tepat di depan rumahku. Aku langsung mundur sedikit dari jendela. Takut terlihat, tapi rasa penasaran membuatku tetap mengintip. Pak Gepak berdiri diam, lalu perlahan, ia mengangkat kepalanya. Dan untuk sesaat, aku merasa ia melihat ke arahku. Matanya kosong. Tidak ada kehidupan di sana. Hanya kehampaan. Ia lalu tersenyum. Perlahan. Senyum yang sama seperti dulu. Tapi sekarang terasa jauh lebih dingin. Lalu ia melanjutkan. Langkahnya pergi. Menghilang di kegelapan. Aku langsung menutup jendela dan menarik selimut. Tubuhku gemetar. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan, makhluk yang kulihat di kebun itu, atau manusia yang baru saja lewat di depan rumahku. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani keluar malam. Desa kami benar-benar berubah, sunyi, tegang. Seperti semua orang menunggu sesuatu. Dan di tengah semua itu, rumah Pak Gepak berdiri diam, gelap, sepi, tapi terasa hidup. Seolah masih ada sesuatu di dalamnya. Mengawasi. Menunggu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan perlahan Pak Gepak semakin jarang terlihat. Sampai akhirnya, tidak ada yang melihatnya lagi sama sekali. Tidak di siang hari, tidak di malam hari. Toko benar-benar tutup. Rumah benar-benar sunyi. Tapi tidak ada yang berani memeriksa. Sampai suatu hari, sesuatu yang mengerikan akhirnya terungkap. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik pintu rumah itu, akhirnya mulai menunjukkan dirinya dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga desa kami. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Matahari terbit, orang-orang pergi ke sawah, anak-anak bermain seperti biasa. Tapi, menjelang siang, sesuatu mulai terasa berbeda. Bau awalnya samar, hampir tidak terasa, seperti bau bangkai hewan kecil yang mati di semak-semak, tapi semakin siang, bau itu semakin kuat. Dan arah baunya, dari rumah Pak Gepak, orang-orang mulai saling pandang. "Lu nyium gak?" tanya seseorang di warung. "Iya, dari sana kayaknya," jawab yang lain sambil menunjuk ke arah toko. Aku yang sedang lewat langsung berhenti. Bau itu menusuk. Membuat perut terasa mual. Tidak seperti bau biasa. Lebih pekat. Lebih busuk. Seperti sesuatu yang sudah lama membusuk sore harinya. Bau itu semakin parah. Tidak bisa diabaikan lagi. Warga mulai berkumpul di depan toko Pak Gepak. Jumlahnya semakin banyak. Tapi tidak ada yang berani masuk. Pintu toko tertutup rapat. Jendela gelap. Tidak ada suara dari dalam. Seperti bangunan itu benar-benar kosong. Atau, jangan-jangan, bisik seseorang. Tidak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Karena semua orang sudah memikirkan hal yang sama. Akhirnya, salah satu warga berinisiatif melapor ke aparat desa. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang bersama polisi. Suasana langsung berubah tegang. "Semua mundur," kata salah satu polisi. Warga perlahan menjauh. Tapi tetap memperhatikan dengan penuh rasa penasaran dan takut.
Aku berdiri di belakang orang-orang, mencoba melihat apa yang terjadi. Pintu toko itu terlihat tua. Catnya mulai mengelupas. Dan sekarang, di baliknya, ada sesuatu yang tidak ingin kami bayangkan. Polisi mencoba membuka pintu. Terkunci. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendobrak 1 kali, 2 kali. Brok, pintu terbuka. Dan saat itu juga, bau menyengat langsung keluar. Lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa orang langsung mundur sambil menutup hidung. Ada yang muntah. Aku sendiri hampir tidak kuat menahan napas. Ya Tuhan, terdengar seseorang berbisik. Polisi masuk lebih dulu. Disusul beberapa aparat desa. Warga hanya bisa menunggu di luar. Waktu terasa lama. Sangat lama. Padahal mungkin hanya beberapa menit. Lalu, salah satu polisi keluar. Wajahnya berubah. Pucat. Di dalam, katanya pelan. Ada mayat. Suasana langsung gaduh. Mayat siapa? Tanya warga. Polisi itu menatap ke arah rumah. Lalu menjawab. Pak Gepak, aku tidak tahu kenapa, tapi kakiku bergerak sendiri. Aku ikut mendekat. Meskipun bau itu semakin menyengat. Meskipun rasa takut menahan langkahku, aku tetap ingin melihat. Dan saat aku mengintip ke dalam, aku berharap aku tidak pernah melakukannya. Di dalam rumah itu, di ruang tengah, di atas sebuah kursi sofa, terbaring tubuh Pak Gepak, atau yang tersisa darinya. Tubuhnya sudah membusuk, kulitnya menghitam, dan dipenuhi belatung yang bergerak di seluruh bagian tubuhnya. Pemandangan itu tidak akan pernah bisa kulupakan. Beberapa orang langsung menjerit. Ada yang pingsan, ada yang lari keluar. Aku membeku di tempat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berpaling, seperti dipaksa melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Sudah berapa lama? Tanya seseorang. Polisi menggeleng. Dari kondisinya, sudah lama. Sudah lama, mungkin berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Artinya, selama ini, ia sudah mati. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang datang. Tidak ada yang mencari. Seperti, ia benar-benar ditinggalkan. Atau, ditinggalkan oleh sesuatu yang dulu bersamanya. Proses penguburan dilakukan hari itu juga. Tapi tidak seperti pemakaman biasa. Tidak ada keluarga. Tidak ada yang mengurus. Dan karena kondisi tubuhnya yang sudah parah, warga memutuskan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Pak Gepak dikuburkan bersama kursi sofa itu, tanpa dimandikan, tanpa dikafani. Langsung dimasukkan ke dalam liang kubur. Beberapa orang menolak. Tapi, tidak ada pilihan lain. Semua orang ingin itu cepat selesai, cepat berakhir, karena suasana saat itu benar-benar mencekam. Setelah penguburan, sesuatu yang lain terjadi. Sesuatu yang menunjukkan bahwa misteri ini belum selesai. Beberapa warga mulai masuk ke dalam rumah dan toko Pak Gepak. Awalnya ragu, tapi lama-lama semakin banyak yang berani. Alasannya sederhana. Harta. Semua orang tahu betapa kayanya Pak Gepak dulu. Toko besar, mobil mewah, kebun luas. Tidak mungkin tidak ada harta yang tersisa. Tapi yang mereka temukan. Jauh dari harapan, barang-barang di dalam toko rusak. Banyak yang berkarat, kayu-kayu lapuk. Perabotan hancur, seperti sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Padahal belum selama itu. Mobil Mercy di halaman, catnya mengelupas, karat di mana-mana, ban kempes, motor Harley, tidak jauh berbeda. Seperti benda mati yang sudah lama tidak tersentuh, dan yang paling aneh, tidak ada uang, tidak ada emas, tidak ada barang berharga. Satu pun tidak, seolah semua kekayaan itu hilang begitu saja. Orang-orang mulai saling pandang, bingung, takut, dan mulai mengingat kembali semua yang pernah mereka dengar tentang perjanjian, tentang tumbal, tentang makhluk yang meminta bayaran. Jika semua itu benar, maka mungkin
Semua yang dimiliki Pak Gepak bukan benar-benar miliknya. Dan ketika waktunya habis, semuanya diambil kembali, tanpa sisa. Malam itu, desa kami kembali sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang berbeda, sunyi yang penuh dengan pertanyaan, yang tidak akan pernah terjawab. Dan di antara semua itu, satu hal yang paling mengganggu pikiranku adalah, jika semua itu benar, jika makhluk itu benar-benar ada, maka apakah semuanya sudah benar-benar selesai? Atau masih ada sesuatu yang tertinggal di tempat itu, sesuatu yang belum pergi, sesuatu yang masih menunggu? Setelah kematian Pak Gepak, desa kami tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Memang, waktu terus berjalan, orang-orang kembali ke rutinitas mereka. Anak-anak kembali bermain, para petani kembali ke sawah, dan suara kehidupan perlahan terdengar lagi. Tapi ada satu tempat yang tidak pernah benar-benar hidup lagi. Rumah dan toko Pak Gepak, bangunan itu masih berdiri. Panjang, besar, dan kini kosong, tapi tidak pernah benar-benar terasa kosong. Hari-hari setelah kejadian itu, banyak warga masih penasaran tentang satu hal. Kemana semua harta itu pergi? Tidak masuk akal. Seorang yang dulu memiliki toko sepanjang 59 meter, kendaraan mewah, kebun luas, dan usaha yang berjalan bertahun-tahun, tiba-tiba tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan, satupun, beberapa orang mencoba mencari lagi. Lebih dalam, mereka membongkar lemari, menggali tanah di dalam rumah. Bahkan ada yang masuk ke kebun belakang, tapi hasilnya tetap sama. Kosong, tidak ada emas, tidak ada uang, tidak ada barang berharga, seolah semua kekayaan itu tidak pernah ada sejak awal. Namun, semakin banyak orang datang ke tempat itu, semakin banyak pula cerita aneh yang muncul. Gue sumpah, gue dengar suara di dalam, kata seorang pemuda suatu malam. Suara apa? Tanya temannya. Langkah, aku yang kebetulan lewat langsung berhenti. Langkah. Kata itu kembali membuat bulu kuduku berdiri. Langkah. Berat. Lanjut pemuda itu. Kayak ada yang jalan di dalam rumah. Padahal, nggak ada siapa-siapa. Temannya langsung diam. Tidak ada yang menertawakan. Karena mereka tahu, cerita seperti itu bukan hal baru. Beberapa hari kemudian, cerita lain muncul. Kali ini dari seorang bapak yang mencoba masuk ke kebun belakang. Gue ngerasa diawasi, katanya pelan di warung. Siapa? Tanya orang lain. Bapak itu menggeleng. Nggak tahu, tapi berat, kayak ada yang ngeliatin dari balik pohon. Ia menarik napas panjang. Dan gue nggak berani nengok, suasana langsung hening. Semua orang mengerti maksudnya. Tidak perlu dijelaskan, aku sendiri mencoba menjauh dari tempat itu. Tapi tidak bisa sepenuhnya. Karena setiap kali melewati jalan depan toko itu, selalu ada perasaan yang sama, perasaan tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan, meskipun tidak terlihat. Suatu sore, beberapa bulan setelah kejadian itu, aku berdiri di pinggir jalan, menatap bangunan kosong itu, pintu terbuka sedikit. Padahal, seharusnya sudah lama tertutup. Angin bertiup pelan, membuat pintu itu bergerak sedikit. Krek, suara kayu tua berderit. Aku menelan ludah. Harusnya aku pergi, tapi kakiku tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang menarikku untuk tetap di sana. Dan saat itulah aku mendengar sesuatu dari dalam. Langkah, pelan, berat. 1, 2, 3. Aku membeku, persis seperti yang pernah kudengar dulu. Persis seperti malam itu, suara itu berhenti. Dan dalam keheningan itu, aku merasa ada sesuatu di balik pintu itu. Menunggu, aku mundur 1 langkah, lalu 2 langkah, lalu berbalik dan berlari. Aku tidak berani melihat ke belakang, tidak ingin tahu apakah sesuatu itu mengikuti atau tidak. Sejak hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri,
untuk tidak pernah lagi mendekati tempat itu. Dan bukan hanya aku. Perlahan, semua warga desa melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berani masuk. Tidak ada yang berani menyentuh. Rumah itu dibiarkan. Kosong, membusuk, dilupakan. Atau, setidaknya, berusaha dilupakan. Tahun-tahun berlalu. Bangunan itu semakin rusak, atap mulai runtuh, dinding retak, kebun di belakang berubah menjadi liar. Seperti hutan kecil yang tidak terurus. Anak-anak yang lebih muda sering dilarang bermain di sekitar sana. Orang tua hanya berkata, "Jangan ke situ," tanpa penjelasan, tanpa cerita. Tapi nada suara mereka cukup untuk membuat siapapun mengerti. Sekarang, setelah aku dewasa, aku masih sering mengingat semua itu. Tentang Pak Gepak, tentang pembantu-pembantu yang tidak pernah kembali, tentang malam Jumat Kliwon itu, tentang makhluk besar berwarna hijau yang berdiri di antara kegelapan, dan tentang satu hal yang paling mengganggu pikiranku. Jika semua itu benar, jika memang ada perjanjian, maka apa yang sebenarnya dibayar, harta, nyawa, atau sesuatu yang lebih besar? Kadang, saat aku pulang ke desa dan melewati jalan itu, aku masih bisa melihat bangunan itu dari kejauhan. Sekarang hanya tinggal puing, tapi suasananya masih sama, sunyi, berat, dan terasa tidak sendiri. Aku tidak pernah berhenti, tidak pernah menoleh lama, karena jauh di dalam hatiku, aku masih merasa apapun yang dulu ada di sana, mungkin belum benar-benar pergi, dan mungkin masih ada sesuatu yang menunggu. Tamat.